Puji Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jumpa kembali dalam ibadah online. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau menghadap Tuhan kita. Kita mau menyembah Dia, mengucap syukur, berterima kasih atas hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita angkat pujian saat pagi hari ku datang lagi. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, Kita menghadap Tuhan, menghadap merendahkan diri Tuhan kita, dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang masih buat hari yang Kau beri, memuji, memuji membesarkan nama Tuhan dengan Haleluya. seluruh hati. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, ku sembah Kau. Tuhan. Ku sembah Kau, Kami sembah Engkau, Tuhan, Allah yang Maha Kudus. ku Kami tinggikan tinggikan Engkau, Allah Maha haleluya. Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Ku serahkan, Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, kami sembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Keberadaan kami sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu datang menghadap Engkau, mau menikmati hadirat-Mu yang indah di pagi hari ini Tuhan. Layakkan, sucikan setiap kehidupan kami untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti. Semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, mari dengar panggilannya untuk datang dan memuji, membesarkan namanya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu.
panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Mari mendengar panggilannya. Haleluya. Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Haleluya. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja. Saya kerja. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Haleluya. Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Saya mau kerja di ladang Tuhan. Saya kerja. Saya kerja. Saya kerja. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja. Saya kerja di ladangnya Saya kerja. Tuhan. Saya kerja. Saya kerja. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, Salib di dunia di muka, belakang. dunia di Haleluya. belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak Mengikut ingkar. Yesus keputusanku. Mengikut Haleluya. Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. 3 kali haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai yang lelah dan bertanggungan berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Mari saudara-saudara yang memiliki beban berat ataupun tanggungan yang tidak dapat ditanggung sendiri, mari datang kepada Dia. Dengar suaranya yang lembut memanggil kita. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Haleluya. Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Dengan sabar Tuhan Yesus menunggu, menunggu aku dan kau. Sekali lagi, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Dia sabar menunggu. Haleluya. Dengan sabar Tuhan Yesus menunggu, Menunggu. Haleluya. aku dan kau.
datanglah kepadanya. Haleluya, haleluya. Yesus memanggil. Manis lembut Tuhan, dengarlah suaranya yang lembut memanggil. Haleluya, memanggil aku dan sabar Tuhan Yesus menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, hai mari datanglah. Haleluya. Datanglah bertemu dengan Dia dan mendapatkan perhentian di dalam tangannya. Haleluya. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari siapkan hati kita dan biarlah berikan yang terbaik pada Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapi dan memuliakan Dia. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Haleluya. Ku menutup mata. Aku akan setia, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku datang
urapi Tuhan. Seperti wanita Kami datang kepadamu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Haleluya. Kami persembahkan seluruh keberadaan kami. Kami mau mengasihi-Mu. Karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Sampai akhir ku menutup mata. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu Sampai akhir. Haleluya. Haleluya. Kami akan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami nantikan janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa yang baik, bahwa kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang setia di hadapan Tuhan, setia dalam melayani dan mengiring akan Engkau ya Tuhan. Meskipun banyaknya tantangan-rintangan yang datang menghadang, yang datang dalam kehidupan kami, namun kami bersyukur di hadapan Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang setia menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menaikkan setiap pujian syukur kami kepada Tuhan, itu semua hanya karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya ketika kami menaikkan semuanya dengan sepenuh hati tulus di hadapan Tuhan, semuanya berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus yang baik, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang sudah mempersiapkan, dan Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dikuatkan, dipulihkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Siaplah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan terlebih bagi kami yang mendengarkan, biarkanlah Bapa yang baik, berilah Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi kita dalam ibadah yang diberkati Tuhan, sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan kembali, mengucap syukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang Tuhan percayakan melalui pimpinan gereja setempat untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan ini. Dan pada kesempatan ini, saya diberikan tema hidup sesuai panggilannya yang terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimak Alkitabnya, dan kalau tidak keberatan dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada, sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku,
orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Terima kasih. Silakan duduk, saya akan ulangi ayat ini karena dimulai dengan satu atau dua kata yang menjadi sebuah kalimat yang sangat menentukan untuk kita mempelajari firman Tuhan ini. Di awal dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu. Jadi ada sesuatu yang menjadi alasan dari seorang Rasul Paulus untuk dia nanti menceritakan secara menyeluruh pasal 4 ini menjadi satu rangkaian tema hidup sesuai panggilannya. Sebagaimana yang tertulis di kalimat berikutnya di sana dikatakan menjadi sebuah anjuran supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, harus sesuai dengan panggilan itu. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat bersama ya di dalam kitab Efesus ini secara menyeluruh. Saya akan cepat saja. Kalau dalam bahasa Inggris sana ditulis sebab itu adalah therefore, ya, menunjukkan pada sesuatu yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, biasanya kan kita langsung terfokus kepada ayat pokok saja. Namun sekarang karena ada kalimat ini, kita harus melihat apa yang ada sebelumnya dari pasal 4 ini. Nah, sebelum pasal 4 ini ada pasal 3, pasal 2, dan pasal 1. Ya, itulah latar belakang dari sebab itu. Gitu. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 saya kelompokkan sedemikian rupa, itu berbicara tentang berkat rohani di dalam Kristus. Ya, Paulus menguraikan berkat-berkat rohani yang telah diterima oleh orang percaya. Kurang lebih ada 4 berkat di situ. Pertama, dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Kemudian diadopsi menjadi anak-anak Allah. Berikutnya, ketiga, ditebus oleh darah Kristus. Lalu yang terakhir, diberi Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, intinya kita dipanggil dalam keselamatan, ya, dipanggil dalam keselamatan dan diberi identitas baru dalam Kristus. Kemudian kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-2, di sana dikatakan, saya rangkum menjadi sebuah kesimpulan, diselamatkan oleh kasih karunia dan dipersatukan dalam Kristus. Ya, jadi setelah kita memahami berkat rohani di dalam Kristus, kemudian yang lebih fokus lagi di Efesus pasal 2 itu tentang keselamatan oleh kasih karunia, kemudian dipersatukan dalam Kristus Yesus. Ya. Kita yang dahulu mati karena dosa, tetapi sekarang hidup oleh anugerahnya. Kita dahulu orang asing, ya, terutama bangsa non-Yahudi, sekarang menjadi umat Allah. Kemudian Kristus merubuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga semua orang yang mau percaya kepada Dia itu masuk ke dalam satu kumpulan yang disebut keluarga Allah. Kesatuan sebagai tubuh Kristus. Itu di pasal yang kedua dari kitab Efesus. Kemudian di pasal yang ketiga ada rahasia Injil dan panggilan Paulus. Ya. Nah, Paulus menyatakan bahwa ia dipanggil
untuk memberitakan rahasia Kristus, yaitu bahwa bangsa-bangsa lain juga menjadi ahli waris. Ya, ahli waris janji daripada Allah. Kemudian Paulus berdoa agar jemaat dikuatkan dalam batinnya mengenai kasih dan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Nah, inti daripada berita di pasal 3 ini, panggilan kita itu mencakup menjadi bagian dari rencana besar Allah, menyatakan kasih dan kemuliaannya di dunia. Jadi sebab itu, kata sebab itu mengacu pada beberapa hal di sini ya, dapat saya jabarkan, saya berikan catatan tersendiri. Mengacu kepada segala hal yang Allah telah lakukan dan berikan kepada kita dalam Kristus. Ya, pasal 1 sampai 3. Nah, hal ini harus dipahami terlebih dahulu. Baru nanti pada saat Paulus memberikan nasihat, sebab di pasal 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, kita paham, kita mengerti, kita bisa menjalaninya dengan baik sebab itunya. Kalau tidak, kita tidak akan mungkin memahaminya dengan baik. Lalu apa yang Allah telah lakukan dan berikan kepada kita dalam Kristus? 1, identitas baru sebagai umat Allah. 2, kita memperoleh keselamatan oleh kasih karunia. 3, kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan yang terakhir 4, panggilan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Allah. Nah, sebelum kita masuk kepada aplikasi dari tema hidup sesuai panggilannya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23, nanti kita akan kembali ke kitab Efesus itu, Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saya tekankan pada bagian telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana ditulis quality divine. Ya, kemuliaan Allah itu sebagai quality divine. Memang glorify, tetapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa asingnya dulu, bahasa aslinya dulu, baru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu kualitas keilahian yang tadinya dimiliki oleh manusia karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, hilang. Ya, karena apa? Dosa. Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menciptakan atau membentuk manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, pada saat manusia itu dibentuk sedemikian rupa, dihembusi nafas Allah, nefes, ruah, roh, ya, sehingga manusia pada saat menjadi makhluk yang hidup, itu sudah ada roh Allah di dalam dirinya. Dan itu yang menjadikan manusia sangat berharga. Memiliki quality divine, kualitas keilahian yang begitu luar biasa. Namun itu hilang begitu saja karena dosa. Dosa yang terjadi di Taman Eden. Nah, ini sebenarnya yang ingin Allah kembalikan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan saya. Ya, ini rencana besar yang harus kita pahami dari Allah, bahwa Allah ingin menjadikan manusia itu kembali kepada hakikat quality divine yang begitu luar biasa. Kualitas keilahian itu kembali. Ya, kalau hanya berkat-berkat saja kita bicara, rasanya tidak terlalu sulit.
Karena dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, pada saat bangsa yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan sebagai biji mata Allah, mereka mengeluh, mereka mengomel, dan lain sebagainya, Allah tetap berikan berkat-berkat. Sehingga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau kita menjadi orang yang percaya dengan segenap hati, dengan satu kesungguhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Asalkan juga melalui pelajaran firman Tuhan kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada hakikat utamanya. Kita jatuh di dalam dosa. Saya bacakan Roma pasal 3 ayat 23 sekali lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan. Jadi sudah kehilangan. Dan sekarang Allah mau dengan semua planningnya, dengan semua rencana, rancangan, dan kehendaknya yang termuat di dalam firman Tuhan ini, mengembalikan hakikat itu. Supaya apa? Manusia bisa berada bersama-sama dengan Dia di tempat yang termulia di mana Dia ada. Bukan satu pekerjaan yang mudah kalau saya coba menyelami kata-kata yang menjadi tema gereja kita 2 tahun terakhir ini diangkat dalam setiap ibadah Natal 2 tahun belakangan ini adalah menuju kepada gereja sempurna. Ya, kesempurnaan itu kalau saya pakai bilangan persentase itu adalah 100%. Tapi seringkali kita muncul dalam pikiran dan benak kita yang berkata bahwa mana mungkin. Karena masih terdiri dari darah dan daging. Iya, tapi Tuhan mau lihat usaha kita. Oleh sebab itu, saya kembali ke dalam kitab Efesus ini. Paulus mengingatkan, ya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil. Ya, ingat saja Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Panggilan firman itu tidak perlu dia teriak-teriak dengan corong di luar sana dan lain sebagainya. Tapi memahami firman, memahami rencana, memahami rancangan. Karena kita orang berdosa, dipanggil untuk satu perbaikan. Menjadi manusia baru kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus. Ya. Nah di sini kita harus sangat perhatikan secara baik. Ya, kita dipanggil. Karena nanti kita lihat Efesus pasal 4 ini, saya tidak akan baca secara menyeluruh, saya akan lihat ayat berikutnya saja. Di sana di ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan seterusnya, bahkan kalau kita lihat di perikop berikutnya yang dimulai di ayat 17 dengan judul manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ayat 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Bahkan sampai pikiran pun. Ya. Harus di switch atau di turn, diputar sedemikian rupa untuk menjadi manusia baru. Lalu di pasal 5, hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Lalu di perikop berikutnya, mulai ayat 22, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri dalam rumah tangga juga. Diingatkan. Kemudian di pasal 6, tentang taat dan kasih, lembaga Alkitab sudah membantu pokok pikiran utama dalam setiap perikop.
ya, taat dan kasih antara anak-anak dan orang tua, demikian juga sebaliknya. Antara hamba dan tuan, demikian juga sebaliknya. Kemudian di perikop berikutnya dari pasal 6 mulai ayat 10, perlengkapan rohani. Di mana akhirnya supaya kita kuat di dalam Tuhan, ya, disarankan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana caranya? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan dosa pertama kali terjadi di Taman Eden juga karena tipu muslihat. Ya, tipu muslihat kalau kita kita masukkan kategori-kategori seperti apa saja yang menjadi tipu muslihat, banyak sekali. Ya, bujuk rayu, ajakan, kemudian diselewengkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Pokoknya diusahakan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk gugur iman, gagal iman. Itu yang dilakukan oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Dan kita melihat gereja sekarang, ya. Tidak usah kita melihat yang terlalu besar, yang kecil-kecil saja. Banyak sekali pernak-pernik masalah, problema yang seharusnya tidak terjadi kalau ada kerendahan hati. Ya, di dalam segala lini pelayanan yang ada. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada substansi yang sesungguhnya. Dalam kitab Efesus ini, Paulus mengajak, sebab itu aku menasehatkan kepadamu. Sebab apa? Sebab apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita. Ya, kita sudah dapat identitas baru sebagai umat Allah. Di keselamatan kita peroleh oleh kasih karunia. Kita dijadikan masuk ke dalam kesatuan dalam tubuh Kristus. Kemudian panggilan untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya. Nah, ini harus kita kerjakan semua. Sehingga aplikasi pada tema hidup sesuai panggilannya saya catat di sini, karena semua yang telah Allah lakukan bagi kamu di pasal 1-3 dalam kitab Efesus ini, sekarang hiduplah sesuai panggilan itu. Di ayat pasal 4-6, artinya hidup sesuai panggilannya bukan dimulai dari usaha sendiri, tapi dari pemahaman akan anugerahnya dan identitas baru kita di dalam Kristus. Kalau itu kita pahami, kita bisa hargai, tentulah kita akan taruh itu sebagai sesuatu yang mendorong, memotivasi kita untuk berbuat semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan, berdasarkan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya jadi teringat di kitab 2 Timotius 3, ayat yang sudah tidak asing itu ya, 2 Timotius 3, ayat yang ke-16, dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar kita. Mengajar apa? Hidup. Kita kembali ke kitab Efesus itu, untuk hidup sesuai panggilannya, berpadan kepada itu. Lalu setelah diajar, dinyatakan kesalahan, ya, kemudian diperbaiki kelakuannya, baru dididik dalam kebenaran. Semua tergantung kembali kepada kita, bagaimana kita mau menyikapi ini semua, ya. Tidak ada paksaan, tidak ada dorong atau tekanan untuk kita mau atau tidak hidup sesuai atau berpadan dengan panggilan itu. Ya, panggilan itu adalah merefleksikan kepada dunia ini bahwa kasih Kristus begitu besar dalam kehidupan ini. Dan satu ayat di bagian-bagian terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-11
ayat 1. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1. Paulus menulis begini kepada jemaat di Korintus. Jadilah pengikutku, kata Paulus, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi apa yang ada pada Paulus, saya bahasakan begini ya, apa yang ada pada Paulus karena Kristus itu yang kita teladani. Ya, kita bisa katakan amin untuk ini. Apa yang ada pada Paulus karena Kristus yang dia ikuti itu yang diteladani. Dan kalau kita melihat tulisan-tulisan Paulus ini, hampir sebagian hidupnya setelah dia berubah dari seorang Saulus menjadi Paulus, kita lihat banyak yang bisa diteladani. Salah satunya apa? Hidup sesuai panggilannya. Dan bagaimana seorang Paulus dalam pelayanannya, ya, dia jalani sesuai panggilannya. Apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Nah, marilah kita jalani itu dengan satu kesetiaan, dengan satu ketaatan, supaya akhirnya dalam berjalan di dalam waktu-waktu yang Tuhan masih percayakan, kita jalan hidup menurut kehendak daripada Tuhan saja. Mengapa? Karena jalan itulah jalan yang paling sempurna. Ya, jalan daripada Tuhan Yesus itulah jalan yang paling sempurna. Karena dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu Yesus yang berkata. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sesuai panggilannya berarti hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Ya. Kemudian kedua, hidup dalam kekudusan dan hidup yang baru. Berikutnya, meneladani Allah dalam kasih dan terang. Lalu hidup dalam relasi yang mencerminkan Kristus. Dan terakhir, hidup dalam kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu menurut kitab Roma pasal yang pertama, di bagian-bagian terakhir daripada firman Tuhan, kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi firman Tuhan ini, ya, entah kenapa beberapa minggu terakhir, fokus daripada setiap kepercayaan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus bawa saya untuk selalu kembali, ayo kita lihat, fokuskan pandang kita kepada firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat juga dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, ada satu ajakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, sebelum dia bernama Yesus, dalam Matius 1 ayat 21 atau 31, kalau saya tidak salah, atau Lukas 1 ayat 31, ya, berilah dia nama Yesus. Sebelumnya siapa dia? Dia adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Turun ke Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjelma menjadi manusia. Ya, firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, saat dia dilahirkan di atas muka bumi, sebelum namanya Yesus, dia adalah firman. Sehingga walaupun sekarang Yesus sudah kembali ke sorga, tapi dia meninggalkan legacy, dia meninggalkan warisan firman ini yang harus menjadi pegangan kita, yang harus menjadi kekuatan kita, yang harus menjadi hukum-hukum, ketentuan, ketetapan supaya kita berjalan di dalam terangnya. Ya, tidak dengan pola berpikir kita sendiri. Dan saya begitu yakin kalau itu kita ikuti, kita akan jadi gereja yang sempurna. Karena firman Tuhan inilah yang akan membuat kita semakin hari semakin sempurna, semakin sempurna. Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu punya untuk firman Tuhan ini selain mendengarkan khotbah seperti ini? Di hari-hari yang dilalui,
1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Berapa banyak waktu yang tersedia dari kita. Jangan terus bilang, tidak ada waktu. Tergantung kita, mau menyediakan waktu atau tidak dengan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan inilah yang akan mengubah kita, memperbaharui kita, membentuk kita, menjadikan kita. Karena di 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian, 4 hal terjadi di ayat 16. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita mau menjadi orang-orang dengan perbuatan baik berdasarkan firman yang adalah kebenaran. Konsentrasilah kepada firman Tuhan. Perbanyaklah memahami firman Tuhan. Bergumullah dengan firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan ini kehidupanmu. Dan biarlah firman Tuhan ini juga jadi dalam hidupmu. Sehingga segala sesuatu yang kita jalani, kita akan jalani seturut daripada kehendak Tuhan dalam firman Tuhan ini. Nah, terpujilah nama Tuhan, kita melihat bahwa jalan yang terbaik, jalan yang paling tepat dan sempurna adalah jalan Tuhan. Mari kita ikuti, mari kita lalui, mari kita lakukan, dan kita hidup menurut kehendak daripada Tuhan. Itulah yang terbaik buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan hal ini dan kita nanti akan berdoa bersama. Bapak Ibu dimanapun berada, lawatan Tuhan bisa terjadi kalau ada hati yang terbuka dan mau agar firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menyikapi firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua dengan kita menaikkan pujian ini. Jalan dari Allah adalah jalan yang paling sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus kehidupan.
perjalanan beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, itu digambarkan juga seperti sedang membangun sebuah rumah. Kalau dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10-11, Paulus katakan dasar itu sudah diletakkan, dasar untuk membangun rumah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman, sehingga dasar kehidupan kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan ini. Lalu bagaimana kita terus membangun di atasnya? Itulah jalan yang kita tempuh dalam kita menjalani kehidupan percaya kepada Tuhan. Apakah kita mau mengikuti ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan melalui firman Tuhan ini? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Paulus anjurkan kepada kita melalui kitab Efesus yang menjadi ayat pokok. Hiduplah sesuai panggilan yang Tuhan berikan kepada kita bersama, yaitu firman Tuhan. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik, segala sesuatu akan terjadi dengan baik, segala sesuatu akan terrealisasi berdasarkan kehendak, rencana, dan rancangannya. Jangan mengandalkan pikiran sendiri, tetapi andalkan pikiran dan perasaan Kristus yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi satu dengan Dia, dan Dia menjadi satu dengan kita. Kita dapat mengerti, memahami, dan menjalani kehidupan ini sesuai apa maunya daripada Tuhan Yesus Kristus. Jalannya adalah jalan yang sempurna. Jalan dari Allah adalah jalan yang terbaik, jalan yang paling benar. Oleh sebab itu ikutilah dengan arah pandang yang tertuju kepada Yesus saja, yang memimpin kita dalam iman. Haleluya. 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 Sampai selamanya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi Turuti saja apa yang menjadi kehendak-Nya melalui firman Tuhan ini, karena semua adalah hal yang terbaik, Ku mau cinta yang terindah, yang datang daripadanya. Inilah warisan yang Ia tinggalkan bagi gerejanya. Haleluya. Haleluya. Kalau kita ingin membalas kasih-Nya, turuti saja apa yang firman Tuhan ingin kita lakukan. Sebagaimana tema pada kesempatan ibadah pada saat ini, hiduplah, hiduplah menurut kehendak-Nya, hiduplah sesuai panggilan-Nya. Haleluya. Haleluya.
dengan apa yang ada pada kami. Tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan kepada kami. Tidak cukup untuk membalas pengorbanan yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Tapi segala puji dan syukur ya Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kami untuk hidup sesuai panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Dengan memahami apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Kalau kami bersyukur, tentu kami mengerti bagaimana harus menyikapi ini semua. Tolong gereja-Mu ya Tuhan, supaya ke depan bukan sibuk dengan hal-hal yang tidak menjadi hal yang utama dalam kehidupan mengiring Engkau. Tetapi justru kami fokus untuk membangun kehidupan kami, membangun bait kami dengan bahan-bahan bangunan yang berkualitas, emas, perak, dan batu permata. Bukan kayu, rumput kering, atau jerami yang nantinya akan diuji dengan api. Kami tahu Tuhan mana yang akan habis terbakar dan mana yang akan menjadi lebih mulia. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam kehidupan kami, berkarya di dalam kehidupan kami. Roh yang sama ada atas hidup kami semua. Biarlah terus berkarya, semakin memperlengkapi kami, semakin memperbaiki kami, semakin menyempurnakan kami. Sehingga kami dapat berkata juga sebagaimana Engkau berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, tentu saja capaian gereja sempurna bukan menjadi hal yang mustahil, bukan menjadi satu angan-angan yang tidak mungkin untuk diraih. Tapi kami percaya dengan pengorbanan yang begitu rupa untuk selalu merenungkan firman ini siang dan malam, untuk selalu mempelajari firman ini, mengamat-amatinya, menyelidikinya Tuhan. Semakin banyak rahasia-rahasia Engkau singkapkan kepada mereka yang mau melakukan itu semua. Terima kasih. Teruslah berkarya dalam gereja kami, teruslah berkarya dalam setiap pribadi lepas pribadi yang ada dalam GPDI Kekeraso ini Tuhan, baik rumah tangga lepas rumah tangga maupun pribadi lepas pribadi, tua, muda, besar, kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus mengajarkan kami akan firman-Mu, sehingga kami terus dibentuk untuk semakin hari semakin sempurna, bahkan sampai menjadi gereja yang sempurna. Terima kasih. Kami mau hidup sesuai panggilan yang sudah Engkau berikan kepada kami setelah kami belajar melalui firman-Mu ini. Tolong kami semua ya Allah Roh Kudus, karena satu-satunya penolong sejati kami saat ini yang ada di atas muka bumi ini hanya pribadi ini yang akan selalu menyertai kami, menolong kami. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau ya Roh Kudus. Berkolaborasi bersama. Kami berjalan di dalam kebenaran-Mu selalu dalam setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga inilah persembahan yang kami dapat berikan kepada Tuhan. Hidup menurut panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong mereka semua, jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka boleh mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka disembuhkan. Dan kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa akan kuasa Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Begitu pula yang mengalami jalan buntu, beban berat, atau masalah apapun, di dalam nama Yesus, Tuhan pasti menjadi penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan. Tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini, serta pemerintahan yang ada sebagai anak bangsa. Tuhan tolong, supaya bangsa dan negara ini boleh menjadi satu bangsa dan negara yang takut akan Engkau. Para pemimpinnya demikian juga ya Tuhan. Sehingga menjalankan pemerintahan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, tapi untuk kepentingan seluruh bangsa
yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Tak lupa berdoa untuk pimpinan gereja kami, baik itu Bapak Gembala, Bapak dan Ibu Wakil Gembala, para majelis, tua-tua sidang, para pengerja, aktivis, semua yang ambil bagian dalam pelayanan di GPDI Kekeraso. Tuhan berkati, bukan hanya dengan berkat jasmani, tapi berkat rohani yang membuat kami tetap kuat di dalam iman, tetap kuat di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Teguh di dalam jalan itu, sampai mencapai gereja yang sempurna. Terima kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, tuntunan, arahan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekalian saat ini, sampai Maranatha Ia datang kali berikutnya menjemput gerejanya. Bahkan sampai kepercayaan kehidupan yang Engkau berikan, kami dapat akhiri dalam satu perlombaan dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami terima berkat ini dengan mengucap syukur dan kami akhiri pertemuan ibadah yang diberkati ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.